Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke dalam sesi praktikum untuk literasi teknologi informasi. Nah, yang pertama kita akan optimalisasi penggunaan Office, yaitu menggunakan Excel dengan menggunakan Word seperti itu. Oke, di sini sebetulnya pada saat kita mau melakukan optimalisasi, yang pertama adalah untuk memudahkan, gitu ya. Bertujuannya adalah untuk memudahkan kita pada saat akan membuat dokumen administrasi. Salah satunya adalah pembuatan surat atau sertifikat atau kartu nama dan yang lainnya. Nah, yang perlu kita siapkan adalah kita membutuhkan sebuah data yang memang akan menjadi isian di dalam nanti Word-nya gitu ya, surat. Nah, di sini saya ambil contoh adalah surat. Jadi ada dua file yang akan kita linkkan, yaitu template surat contoh surat pengantar, kemudian dengan data dosennya. Karena di sini yang saya akan gunakan adalah surat pengantar, di mana surat pengantar ini pasti berulang. Nah, pada saat berulang, tentu yang perlu diperhatikan adalah kita tidak memungkinkan untuk membuatnya satu-satu. Jika saya punya data dosennya di sini 24, mungkin Anda bisa saja menggunakannya satu-satu gitu ya, diedit dari mulai NIP atau NIDN, nama, jabatan, dan yang lainnya. Tapi kalau misalnya dosennya, misalnya sejumlah dosen di Unsil, seperti dosen pembimbing lapangan nanti, gitu kan ya, tiap fakultas banyak. Nah, ini memungkinkan kita akan menggunakan yang namanya mailing, yaitu salah satu fungsi yang ada di dalam Excel seperti itu, kemudian dimailingkan dengan Word-nya seperti itu ya. Oke, atau yang lebih dikenal dengan mail merge seperti itu. Oke, yang perlu kita perhatikan adalah di sini kita punya dua file. Tadi saya punya dua file, Anda boleh menyimpannya di dalam satu folder, boleh di luar, tapi harus mengingat posisi atau lokasinya, gitu ya. Karena nanti pada saat di mailing itu akan terlihat. Oke, nah ini contoh template-nya. Jadi kalau misalnya surat tentu ada kop ya. Kemudian biasanya nomornya berulang gitu ya. Kalau tadi dosennya 24 berarti kita bisa mulai nanti ini otomatis 1, 2, 3 sampai seterusnya. Nah, ini juga bisa kita masukkan di sini nanti. Kemudian yang bisa berubah nama dosen, kemudian NIDN atau NIP atau NIDK-nya dan jabatan fungsionalnya misalnya. Karena biasanya kalau yang atasan di sini saya contohnya surat pengantar dosen pembimbing lapangan KKN, berarti yang bertanda tangannya satu sama gitu ya, seperti itu. Tapi nanti kalau berulang, Anda boleh juga, ini misalnya berdasarkan hari ini, nah ini bisa disetting juga. Seperti itu ya, ini hanya contoh saja. Yang akan kita mailingkan hanya poin nomor, supaya nanti bisa berurutan, kemudian nama dosen, NIDN atau NIP, dan jabatannya. Nah, tentu di Excel-nya kita harus punya tadi. Pada saat di Excel-nya berarti kita punya datanya apa saja gitu ya. Berarti yang berkaitan dengan 4 poin ini, yaitu nomor, gitu ya. Kemudian NIP, NIDN atau NIK, nama, dan jabatan fungsional. Ini yang akan dilingkan. Ingat, di sini kolomnya ada 4 yang akan kita masukkan, gitu ya. Nanti kalau ada 10 boleh juga gitu ya, tergantung kebutuhan. Oke, kita lanjut. Kita close dulu yang Excel-nya. Nah, pada saat kita akan mailing, ini posisinya saya perbesar untuk yang Word-nya, berarti Anda menyiapkan dua file, kita fokus dulu di Word-nya. Yang pertama adalah kita masuk ke dalam, di sini banyak menu, ada home, ada file, ada insert gitu ya, kemudian ada design. Yang kita masukkan adalah mailing. Nah, di sini ini adalah pada saat mailing, sekali lagi, bisa untuk membuat surat pengantar, surat rekomendasi yang berulang gitu ya, isiannya yang berbeda. Misalnya tadi dari nama dosen dan yang lainnya. Atau sekali lagi Anda bisa buat sertifikat, jadi tidak usah diketik satu-satu, kartu nama, dan banyak lagi fungsi yang lainnya. Oke, untuk memulai praktikum ini, kita lihat di dalam menu, di sini ada home, insert, design, kemudian ada reference, ada mailing. Kita pilih mailing. Nah, tentu tadi setelah kita punya dua file, Excel-nya ditutup, kemudian kita fokus dulu pada Word-nya. Nah, kita masuk ke menu yang di sini, Start Mail Merge. Pilih step by step-nya, diklik. Kemudian di sini kita pilih letter, kemudian di sini ada beberapa ya, ada label, ada envelope, ada email message, dan yang lainnya kita pilih lettersnya.
kemudian start dokumen di tahapan pertama, kemudian next, kita gunakan dokumen ini ya, dokumen yang kita sedang buka, kemudian next selection. Nah, pilih. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah tadi saya sampaikan bahwa kita harus tahu posisi dari penyimpanan folder file yang kita simpan ya. Maka di sini kita browse lokasinya. Nah, pada saat kita cari lokasinya, tentu pastikan tidak salah pada saat memilih gitu ya. Oke, di sini saya pilih tadi saya punya di folder LTI manajemen, kemudian praktikum 1, data dosen gitu ya. Nah, ini akan kita gunakan. Open, kemudian kita cek. Nah, karena biasanya di dalam satu Excel itu banyak sheet, ada sheet 1, sheet 2, dan yang lainnya, usahakan supaya tidak bingung dibuat namanya, di rename. Jadi kalau sheet 1 saya buat di sini dosen IT Unsil. Atau misalnya nanti sheet 2, data mahasiswa, dan yang lainnya gitu ya. Nah, kita pilih nih sheet yang pertama, oke. Ini akan menampilkan view dari isiannya. Nah, kita kan tadi perlunya nomor gitu ya, kemudian NIP atau NIDN, nama dosen, kemudian jabatan fungsional, karena kita akan mengisi yang kosong-kosong di sini, gitu ya. Kalau sudah betul sheet-nya, isiannya, next saja. Kemudian kita yakin bahwa next write your letters, berarti kita akan membuat gitu ya. Oke, setelah itu baru kita bisa menggunakan menu yang di kanan ini, more item, bisa dipilih, tapi pastikan posisi kursor, ini kan titik ya tadi, nah pastikan posisi kursornya di sini, kemudian more item, berarti nomor kita ambil dari nomor ya, oke. Nah, ini kita sudah masuk nomor. Oke, close. Atau bisa juga kita memilih posisi yang di atasnya. Jadi di sini ada beberapa menu yang kita bisa gunakan gitu ya. Di atasnya seperti di sini ada insert merge field-nya. Nah, posisinya di mana? Ini ya, untuk yang nama dosen nih. Nama dosen kita kan ini akan dihapus, yang akan kita ganti ya dengan mailing-nya. Maka kita bisa pilih insert merge. Kita pilih apa? Nama dosen. Nah, kemudian sama untuk NIP, NIDN, dan yang lainnya juga kita bisa pilih dari more items di sini atau pakai dari submenu mailing yaitu insert merge field-nya gitu ya, NIDN. Nah, seperti ini. Kemudian jabatan fungsionalnya juga sama. Jadi sekali lagi kita bisa menggunakan untuk yang sebelah kanan atau di submenu paling atas dari mailing ini, insert merge-nya. Dari tadi kita coba yang more item. Nah, ini juga sama ya. Jabatan fungsional, insert. Nah, di sini sudah sama. Kita punya masing-masing gitu ya. Jadi kita pastikan di sini supaya terlihat beda. Ini saya beri warna dulu. Sebetulnya kan harusnya hitam ya. Tapi supaya membedakan ini yang berubah gitu ya. Berarti yang berubah itu isiannya ada nama dosen, kemudian nomornya, kemudian jabatannya gitu ya. Ini akan otomatis. Oke, next. Kita preview dulu. Nah, tadi ada sekitar berapa nih datanya? Kita lihat lagi mailingnya. 1 sampai dengan berapa untuk datanya? Ternyata sampai 24. Nah, gitu ya. Berarti di sini ada sesuai dengan data Excel. Kita bisa preview. Nah, berubah-ubah ya. Nah, seperti ini. Dan pastikan datanya sudah berubah. Nah, sampai 24 gitu ya. Oke, setelah selesai berarti kita komplit selesaikan merge-nya. Nah, ini berarti sudah siap pada saat kita akan print. Nah, pada saat kita akan mencetak gitu ya atau print, berarti bisa satu-satu tuh, boleh satu-satu seperti ini, atau kita bisa finish merge-nya. Nah, kalau print dokumen di sini mau per individu berarti edit satu-satu, atau kita print dokumen. Nah, kalau print dokumen misalnya, oh oke, kita akan print dokumen, maka pada saat akan di print dokumen, ini semuanya akan menjadi satu seperti itu. Jadi nanti dari halaman 1 sampai dengan halaman 24 karena ada 24 gitu ya, seperti itu. Jadi bisa langsung di printnya. Jadi kalau misalnya buat surat untuk 24 dosen tadi nggak usah satu-satu, di printnya juga bisa langsung semuanya gitu ya. Nah, kalau setelah selesai bagaimana kalau misalnya saya mau ngeprintnya nih sesuai kebutuhan aja. Nah, bisa juga find di sini berdasarkan apa nama misalnya gitu ya. Saya mau cari nih yang Bu Siti gitu ya, dicari next. Nah, oh ini yang Bu Siti, langsung print satu-satu. Nah, bisa seperti itu ya.
Bisa berdasarkan nama tadi, berdasarkan nomor, berdasarkan NIDN, NIP, atau jabatan fungsional. Jadi lebih mudah pada saat kita membuat arsip atau dokumen, tidak usah satu-satu gitu ya, bisa banyak. Nah, setelah finish pun di sini kita akan disimpan, jangan lupa disimpan. Nah, setelah disimpan, ini saya close dulu gitu ya. Setelah di close, kita akan buka lagi. Nah, pada saat akan dibuka lagi, ingat posisinya saya punya di arsip Unsil di sini, LTI Manajemen, Praktikum. Pada saat akan dibuka, pasti kita akan diminta untuk memberikan, nah seperti ini nih. Opening this document will run the following SQL command. Nah, berarti kan kita akan dikoneksikan nggak, akan dimailingkan nggak, iya ya gitu ya. Berarti tadi yang sudah dikoneksikan tuh akan otomatis tersimpan. Kalau no berarti tidak akan tersimpan gitu ya. Kita cek lagi mailingnya sampai halaman terakhir, oke sudah selesai gitu ya. Nah tentu di sini tadi pada saat akan disimpan pun kita bisa print, bisa edit gitu ya, bisa kirim email juga. Nah bagaimana kalau misalnya kita akan merge untuk new dokumen, kita mau di sini disimpan gitu ya dalam satu dokumen. Bisa nggak? Bisa. Oke, kita simpan, bisa disimpan gitu ya dalam satu dokumen menjadi, nah ini lettersnya. Nah, kita bisa cek di sini, ini dari halaman, nah akan berubah tuh dari halaman 2 sampai dengan 24. Nah, kita bisa simpan ini. Untuk apa? Untuk misalnya di PDF kan, itu juga bisa. Seperti itu ya. Jadi save as nih dalam file PDF. Berarti kalau file PDF supaya tidak berubah lagi karena kita sudah di-mailing kan tadi ya. Gitu ya di datanya. Maka kita bisa menyimpan ini misalnya hasil hasil surat pengantar misalnya gitu ya. Kita PDF kan mau di Word kan juga boleh gitu ya. Di sini mau disimpan di Word-nya juga boleh. Berarti ini tadi ada sekitar 24 halaman. Kalau mau di PDF kan juga boleh. Jadi bisa dua file ya sekaligus. Nah, itu untuk mempermudah jadi tidak usah di print satu-satu gitu ya. Atau kita edit satu-satu. Nah, bisa langsung jadi 24 halaman. Ini untuk mempermudah kita pada saat nanti membuat dokumen sertifikat, kartu nama, atau misalnya card gitu ya, di dalam satu file, tentunya tadi bisa langsung banyak gitu ya. Oke, kita cek betul nggak gitu ya, sudah ada filenya. Nah, jadi hasil mailingnya kita bisa lihat juga dalam bentuk di sini PDF, ini untuk Word-nya gitu ya, jadi bisa langsung di-print. Nah, itu kira-kira hasil dari mailing pada saat kita membuat dokumen dari Word gitu ya, link ke Excel dari datanya, sehingga kita bisa mempermudah atau mempersingkat proses pembuatan surat, sertifikat gitu ya, kemudian card atau yang lainnya. Nah, ini untuk hasilnya. Nah, ini adalah hasil dalam bentuk dokumen Word-nya, ini dalam bentuk PDF-nya, jadi kita bisa mempersingkat proses pembuatan dokumen. Nah, untuk lebih memahami tadi terkait dengan template dan penggunaan dari mailing, yaitu file dari Excel dengan Word, silahkan dicoba. Untuk latihannya adalah dibuat sertifikat gitu ya. Untuk datanya sudah saya share di Google Classroom. Ada sekitar 50 data mahasiswa yang akan dibuatkan sertifikatnya. Oke, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Selamat mencoba. Mudah-mudahan untuk latihannya sudah bisa diikuti. Untuk pertemuan kali ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.